bacaan kita jalani muqimus sholat. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua rukun sholat ya. Apa itu? Niat dan niat dan berdiri bagi yang mampu. Itu rukun yang pertama dan rukun kedua. Ya, sekarang kita akan pindah ke nomor yang ketiga atau rukun yang ketiga daripada rukun sholat atau arkanus sholat. Jadi yang ketiga adalah takbir ihramnya, takbir ihramnya, atau bahasa Arabnya takbiratul ihram, takbiratul ihram. Ya, masih ingat dulu kenapa disebut takbiratul ihram? Takbir pengharaman. Karena hal-hal yang dihalalkan setelah kita membaca Allahu Akbar, maka langsung diharamkan. Makanya dikatakan takbir pengharaman, takbiratul ihram. Sebelum sholat kita halal minum, makan, jalan-jalan, lari-lari, ketawa, nonton TV misalnya. Setelah takbiratul ihram itu langsung diharamkan semuanya. Maksudnya tidak boleh lagi orang makan-makan, minum-minum, bicara-bicara ketika sudah takbiratul ihram. Ya, jadi itu adalah nomor yang ketiga ya dalam kitabnya Gurunta ini. Sekalipun di kitab lain beda aturannya, beda ya aturannya, beda sedikit. Ya, nomor tiga, takbir ihramnya atau takbiratul ihram. Langsung di sini Gurunta mengatakan maknanya kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda tentang takbiratul ihram ini maksudnya. Jadi Rasulullah bersabda, apa sabdanya Nabi? Baik, itu bisa dibaca di atas. Ini hadisnya tentang takbiratul ihram, bahwa itu adalah rukun sholat. Kata Nabi, miftahus sholati al-wudu. Miftahus sholati al-wudu. Artinya itu. Apa miftah? Kunci ya, pembuka. Pembuka sholat adalah wudu. Miftahus sholati al-wudu. Wa tahrimuha at-takbiru, wa tahrimuha at-takbiru. Dan ya, yang mengharamkan semua yang tidak kubaca niatnya terjemahan tulisnya. Saya ulangi ya. Iftahus sholati al-wudu. Naya patimpak na sumpajangi yanartu majenne. Adapun yang membuka sholat itu, kunci sholat itu adalah berwudu. Wa tahrimu at-takbiru. Naya paharangi ritu. Rilainna gau kena sumpajangi. Adapun yang mengharamkan segala perbuatan selain sholat, adapun yang mengharamkan segala perbuatan selain sholat, itu adalah takbir. Ya, saya ulangi, adapun yang mengharamkan segala perbuatan selain sholat, maksudnya selain hal-hal yang dilakukan dalam sholat, maka itu adalah at-takbiru. Itu adalah takbir.
yang dinamakanlah takbiratul ihram. Wa tahliluhat taslimu. Wa tahliluhat taslimu. Nayatosi pahalalakengi rilenai kau kena sumpajami. Adapun yang menghalalkan, adapun yang menghalalkan, wa tahliluha. Adapun yang menghalalkan, maksudnya menghalalkan hal-hal yang di luar sholat. Adapun yang menghalalkan, ialah itu bereselengi, yaitu salam, ya, salam ke kanan, nah, itu sudah halal untuk melakukan hal-hal yang dilarang tadi. Ya, soalan yang ketiga, nayatosi tahallalakan ialah itu bereselengi, dan adapun yang menghalalkan hal-hal yang dilarang di dalam sholat, maka itu adalah ya salam, assalamualaikum, maka itulah yang menghalalkan. Jadi kalau ada orang assalamualaikum langsung minum, nah itu sudah tidak apa-apa karena sudah halal. Langsung makan, tidak berdoa, tidak zikir, sekalipun tidak beradab, ya kalau ada orang seperti itu. Setelah salam langsung main HP, setelah salam langsung lari. Tapi itu tidak membatalkan sholatnya karena sudah halal dilakukan semua hal-hal yang tadi dilarang dalam sholat. Nah, jadi rukun ketiga dalam kitab ini daripada rukun sholat adalah takbiratul ihram. Bahasa Bugisnya takbir ihramnya. Takbir pengharaman. Hal-hal yang boleh dilakukan di luar sholat. Setelah takbiratul ihram, maka itu menjadi haram. Haram maksudnya tidak boleh dilakukan karena membatalkan sholat. Yang lanjut, nakdatoi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga bersabda, Nabi Muhammad juga bersabda, Nabi Muhammad juga bersabda tentang takbiratul ihram, ya, tentang wajibnya takbiratul ihram dalam sholat. Apa sabda Nabi? Idza qumta ila sholati, idza qumta ila sholati, narekomelo ko tetong masumpajang, jika kamu ingin melaksanakan sholat, idza qumta ila sholati, jika kamu ingin melaksanakan sholat, idza qumta ila sholati, jika kamu ingin melaksanakan sholat, fa'asbiril wudu'a, fa'asbiril wudu'a, pasukui jennetmu, pasukui jennetmu, sempurnakan wudu'mu, sempurnakanlah wudu'mu. Ini sering diulang-ulang Nabi itu tentang sholat. Ini pasukui jennetmu, ya, sempurnakan wudu'mu. Jangan sembarang berwudu seperti yang kita bahas lalu-lalu itu, tahun lalu. Bab wudu tidak boleh asal berwudu, karena sia-sia, capek kita sholat, tidak sah sholat kita kalau wudunya tidak sempurna. Misalnya mencuci wajah tidak kena semua yang termasuk wajah, otomatis tidak sah wudunya.
Kalau tidak sah wudunya, sholatnya juga ikut tidak sah. Karena sahnya sholat harus suci, harus sudah berwudu. Bagaimana mau sah kalau wudunya tidak sah? Jadi harus fasbiril wudu'a, sempurnakanlah wudumu atau wudunya. Hendaklah menyempurnakan wudunya. Sempurna artinya semua yang wajib-wajib terpenuhi. Semua yang wajib terpenuhi. Yang sering juga diingatkan Nabi itu ketika mencuci kaki. Banyak saya lihat biasa santri. Bukan cuma santri, orang tua juga. Kalau sholat Jumat saya biasa perhatikan bapak-bapak ada yang seperti itu. Kalau mencuci kaki tidak disapu pakai tangan kakinya, cuma dianu saja. Artinya tidak kena semua air. Padahal kata Nabi, tumitnya itu harus diperhatikan. Tumit di belakang itu harus kena semua air. Ya, jadi harus disapu pakai tangan sebaiknya. Jangan cuma dibuka kerannya baru disimpan kaki di situ. Biasanya tidak kena semua itu kalau tidak disapu dengan tangan. Ya. Jadi bahas bigil wudu'a, maka sempurnakanlah wudunya. Summa stakbilil qiblata. Kemudian menghadaplah ke kiblat. Munappa mangolori kiblat. Munappa mangolori kiblat. Kemudian menghadaplah ke kiblat. Menghadaplah ke kiblat. Wa kabbir nainappa takabbire. Kemudian bertakbirlah. Wa kabbir dan bertakbirlah. Takbir, bertakbirlah. Apalagi artinya takbir? Selain kata bertakbir, arti sebenarnya. Apa artinya kabbara? Kabbara yukabbiru. Membesarkan. Ya. Jadi kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala yang memang maha besar. Dengan ucapan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ini kata kabar bisa dipakai juga ke orang. Misalnya ada orang temannya bicara kecil sekali suaranya. Kalau kita mau bilang, coba besarkan suaramu, apa kita bilang? Kabir sautak. Kita bilang, kabir sautak. Coba besarkan suaramu. Lompoi suaramu. Bahasa Makassar ya. Apa bahasa Inggrisnya? Lompoi sabdamu. Kabir sautak. Nah, kalau perempuan, kabir sautaki. Kabir ya. Kalau perempuan kabiri sautaki. Besarkan suaramu. Ya kalau dipakai dalam keseharian seperti itu. Atau volume ini misalnya pengarah suara disuruh kasih besar. Nah, kita bilang kabir saut, perbesar volumenya. Kabir saut. Ya, jadi kata Nabi, apabila kalian atau kamu ingin sholat, maka sempurnakan wudhumu, menghadaplah ke kiblat, wa kabbir, kemudian bertakbirlah. Nah, inilah dalilnya tentang takbiratul ihram yang merupakan rukun ketiga daripada sholat. Ya, masih ada hadisnya tentang ini takbir. Ya lanjut. Kana idza kana idza taftaha as-salata. Kana idza istaftaha as-salata. Istaqbala al-qiblata wa rafa'a yadayhi wa yaqulu Allahu akbar.
itu anunya hadisnya atau matan hadisnya tentang caranya Nabi sholat. Nah, jadi karena an bika Muhammad ya idza istaftaha sholata narakum mailo ibas sumpahnya kalau beliau ingin sholat jadi adalah Rasulullah atau Rasulullah itu ketika ingin sholat karena idza istaftaha sholata Rasulullah itu ketika ingin sholat Rasulullah itu ketika ingin sholat istaqbal kiblata beliau mengoleh kiblat beliau menghadap ke kiblat ya, Rasulullah itu ketika ingin melaksanakan sholat istaqbal kiblat beliau menghadap ke kiblat wa rafa'a yadayhi na nanabataraka idwaini manna kemudian mengangkat kedua tangannya wa rafa'a yadayhi kemudian mengangkat kedua tangannya wa yaqulu Allahu akbar nanabuanai Allahu akbar kemudian beliau mengucapkan Allahu akbar. Nah ini dalilnya saja ya. Tapi harus kita tahu kenapa kan ulama menjadikan takbiratul ihram sebagai rukun sholat. Nah ini dalilnya tadi semua yang kita baca. Nah ini yang harus kita ketahui sebagai santri. Jadi ya terus dulu. Jadi yang namanya rukun sholat itu ulama yang bikin ya. Ulama yang bikin itu rukun sholat mulai dari ini sampai terakhir. Nabi tidak pernah bilang rukunnya sholat sekian, tidak pernah. Coba sampai nanti kita cari di dalam hadis, tidak pernah Nabi bilang rukun sholat itu sekian. Mulai dari ini sampai ini tidak. Ulama yang bikin lewat hadis-hadis Nabi yang ratusan itu, yang ribuan itu. Nah, disitulah ulama mengambil mana dalilnya tentang rukun yang ketiga, rukun yang keempat dan seterusnya. Jadi itu adalah hasil daripada ijtihad ulama. Ya. Ya, jadi rukun yang ketiga yaitu membaca atau bertakbir, takbiratul ihram. Cuma di sini pendek sekali ya, sampai di sini saja penjelasannya tentang rukun takbiratul ihram. Padahal kalau mau dibahas ini tebal. Takbiratul ihram saja itu berlembar-lembar penjelasannya. Kalau belajar fikih, tapi ini kan bukan kitab fikih ya, tapi dasar saja pengenalan kepada santri supaya mengetahui mana yang termasuk rukun sholat. Ya, yang keempat, rukun yang keempat, nomor 4, baca Fatihah, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Rukun yang keempat. Ya, baca Fatihah. Ya, rukun yang keempat daripada sholat adalah membaca surah Al-Fatihah atau Alhamdulillah. Ya lanjut. Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhadis dapat suai an Ridurta Ad-Darqutni Rasulullah atau Nabi kita Muhammad bersabda Nabi kita Muhammad bersabda
Nabi kita Muhammad bersabda yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni, yang dikeluarkan oleh Imam atau Antegurta Ad-Darqutni. Kalau dikatakan seperti itu, dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni, berarti hadis ini ada di kitabnya Imam Ad-Darqutni. Apa sabdanya Nabi? La sholata, la sholata. De sumpajan napunai. Atau saya baca dulu keseluruhan. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi. Ini dalilnya tentang wajibnya membaca surah Al-Fatihah. Artinya D sempadan napunai tau D na baca Fatihana kita Tidak ada sholat, tidak ada sholat atau tidak sah sholatnya. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, atau tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam, ya, lam. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya atau tidak dianggap sholat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Sehingga lewat dalil inilah atau hadis inilah ulama mengatakan Al-Fatihah adalah rukun sholat. Nah, sekali lagi Nabi tidak bilang, ya, coba perhatikan. Nabi tidak bilang Al-Fatihah itu rukun sholat. Tidak pernah bilang. Nabi tidak pernah menyebut kata-kata rukun. Misalnya takbir adalah rukun sholat, Al-Fatihah adalah rukun sholat. Tidak pernah bilang Nabi kita. Jadi ulama yang bikin itu kata-kata rukun, syarat wajib, syarat apa lagi? Syarat sah, itu ulama semua yang bikin, ya. Hasil daripada ijtihadnya ulama-ulama kita dulu. Karena Nabi tidak pernah mengucapkan bahwa Al-Fatihah itu rukun sholat. Nabi cuma mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, lanjut. Nakdatosi pangulukta al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i juga berkata, Imam Asy-Syafi'i juga berkata, Imam Asy-Syafi'i juga berkata, menyebut Nabi Muhammad Makkadai, bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda. Ya, bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i sendiri. Banyak orang yang tidak tahu kalau Imam Asy-Syafi'i itulah riwayat hadis, ya. Yang kita tahu selama ini siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, Imam An-Nasai, At-Tirmidzi, Daraqutni, dan lain-lainnya. Tapi ternyata Imam Syafi'i itu lebih duluan. Coba dengarkan, coba cari nanti di kitab sejarah. Imam Syafi'i itu lebih dulu jadi ulama daripada Imam Bukhari, daripada imam-imam hadis yang kita kenal itu. Saya pernah dengarnya dulu santri. Ada santri bertanya, dia belum tahu karena ya baru namanya santri. Dia bertanya, Ustaz, kenapa itu di kitab-kitabnya Imam Syafi'i tidak ada dikatakan rawahu Bukhari, rawahu Muslim,
Berarti katanya Imam Syafi'i itu tidak meriwayatkan hadis sahih karena tidak ada riwayatnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, jawabannya karena Imam Syafi'i lebih duluan. Jadi Imam Syafi'i itu meninggal, Imam Bukhari masih SD. Jadi beda zaman. Imam Syafi'i meninggal, coba nanti cari tahunnya, tahun pasnya, pasti ketemu itu. Imam Syafi'i meninggal, Imam Bukhari masih SD, umur SD atau naik SMP lah, gitu. Jadi beda kelas gitu. Makanya Imam Syafi'i tidak pernah menyebut-nyebut Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya karena belum lahir. Jadi Imam Syafi'i lebih duluan. Makanya ini seperti ini, hadis ini diriwayatkan sendiri oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i. Apa hadisnya? Kata Imam Syafi'i, Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Man shalla salatan. Man shalla salatan. Nigi tahu mas sumpajang, sewa sumpajang. Siapa saja yang sholat dengan satu sholat, siapa saja yang sholat dengan suatu sholat subuh atau sholat yang lain. Barang siapa yang sholat dengan suatu sholat, la yuqra'u fiha bi ummil kitabi. Nade nabaca itu Fatihah na kitab. Kemudian dia tidak membaca Al-Fatihah. Ya, barang siapa yang sholat kemudian tidak membaca surah Al-Fatihah, kemudian tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, kenapa? Bahwa qidajun ghairu tamam. Yanariku kural ladai denasku. Maka sholatnya tidak sempurna. Kekurangan. Sholatnya itu kurang sekali dan tidak sempurna. Maka sholatnya itu kurang sekali atau tidak sempurna. Jadi beliau ucapkan ini di hadapan para sahabat beliau. Wa qila lahu riyutanaina bitta. Kemudian Nabi ditanya. Wa qila lahu. Kemudian Nabi ditanya. Ada sahabat yang mendengarkan itu. Kemudian Nabi ditanya. Ada yang bertanya. Innama nakunu wara'al imani. Majapurikeun engkami rimun rimna imamnya. Ya. Jadi yang bertanya ini berkata, kami ini hanyalah makmum. Bagaimana kalau kami hanya makmum? Bagaimana kalau hanya makmum? Kita cuma mengikut saja. Apa hukumnya kalau kita cuma ikut sholat di belakangnya imam? Bagaimana? Apakah harus membaca Al-Fatihah? Ya, apa kata Nabi? Makanya Nabi tak qala Rasulullah berkata atau bersabda, Iqra'ha fi nafsika. Iqra'ha fi nafsika. Apa kata Nabi? Bacair itu rilalan atimmu. Ya, bacair itu rilalan atimmu. Bacalah surah Al-Fatihah itu ya dengan kecil saja. Dengan suara yang kita dengarkan sendiri. Tidak dibaca besar. Atau di sini ada yang mengatakan baca dalam hati. Tapi ulama yang biasa kita dengarkan itu surah Al-Fatihah harus didengar minimal diri kita sendiri. Jadi Iqra fi nafsika. Ya, bacalah Iqra'ha fi nafsika. Bacalah surah Al-Fatihah itu
Ya, untuk dirimu, maksudnya kamu dengarkan sendiri. Ya, jadi ini penjelasannya panjang ini ya tentang makmum. Bagaimana hukumnya makmum membaca Al-Fatihah? Bisa ditulis. Ini penting ini karena sering diperdebatkan oleh orang sampai sekarang. Jadi bagaimana hukumnya makmum membaca Al-Fatihah? Apakah wajib, sunnah atau tidak boleh? Karena ada yang mengatakan tidak boleh. Coba ditulis ya. Jadi ada tiga pendapat. Nanti bisa dibaca di kitab-kitab besar. Ada tiga pendapat dari empat mazhab ini. Ada tiga pendapat yang paling sering kita dengarkan. Hukum membaca surah Al-Fatihah bagi makmum. Kalau imam pasti wajib ya. Imam tidak boleh, tidak harus baca Al-Fatihah karena tidak sah sholatnya, sholat berjamaah kalau tidak baca Al-Fatihah. Tapi bagi makmum ada minimal tiga pendapat yang paling masyhur tentang hukum membaca Al-Fatihah. Yang pertama, indah aina syafi'iyah menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i itu wajib membaca surah Al-Fatihah bagi makmum. Tidak boleh tidak. Harus membaca Al-Fatihah bagi makmum. Tidak ada di sini ya. Tapi bisa dicari nanti kitab-kitab fikih yang besar ya. Ulangi, menurut mazhab Asy-Syafi'i itu wajib hukumnya makmum membaca Al-Fatihah. Tidak boleh tidak. Baik sholat sirriyah atau sholat jahriyah. Ulangi, wajib bagi makmum membaca surah Al-Fatihah baik sholat sirriyah atau sholat jahriyah. Sudah tahu sirriyah dan jahriyah? Apa sirriyah? Ya, sholat yang tidak bersuara, sholat duhur dan sholat asar, namanya sholat sirriyah. Sholat jahriyah, sholat yang diperdengarkan suaranya imam, maghrib, isya dan subuh. Menurut Imam Syafi'i, mazhabnya Syafi'i, itu sholat apapun, baik sirriyah atau jahriyah, tetap wajib makmum membaca Al-Fatihah. Nah, ini yang kita pakai di Indonesia ya. Kebanyakan kita di Indonesia dari kecil diajarkan kita wajib baca Al-Fatihah sekalipun sholat di belakangnya imam. Makanya coba dengarkan. Makanya imam yang pernah mengaji kitab-kitabnya Imam Syafi'i itu yang jadi imam itu pasti dia berhenti sejenak. Dengarkan. Pasti dia berhenti sejenak setelah amin. Karena dikasih kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Ya, kalau orang yang tidak pernah baca kitab fikih, waladhdallin, amin, langsung baca surah, orang itu tidak dipertanyakan. Orang itu tidak pernah membaca kitab fikihnya Imam Asy-Syafi'i. Karena dalam mazhab Asy-Syafi'i, tempatnya makmum membaca Al-Fatihah nanti setelah itu tadi, setelah amin. Dikasih setengah menit lah, ya, atau beberapa detik untuk membaca surah Al-Fatihah untuk makmum. Makanya kalau saya imam itu ada jarak sedikit, sekalipun itu sedikit. Kalau guru Tadul di Markoso, almarhum guru Tawahab itu sampai setengah menit berhenti sebelum baca surah. Lama, bahkan mungkin hampir 1 menit dia diam. Dikasih kesempatan makmum membaca Al-Fatihah karena beliau betul-betul mengikuti mazhab Syafi'iyah bahwa makmum tidak boleh tidak membaca Al-Fatihah, harus. Ya, itu menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, catat. Menurut Al-Hanafiyah, ya, Imam Abu Hanifah, mazhabnya Al-Hanafiyah, mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ini berbeda sekali dengan mazhab Syafi'i. Ya. Menurut mazhabnya Al-Hanafiyah atau mazhabnya Imam Abu Hanifah,
makmum tidak boleh sama sekali membaca Al-Fatihah. Tidak boleh. Nanti belajar kitabnya itu luar biasa. Berbeda sekali. Jadi menurut mazhab Al-Hanafiyah, itu makmum tidak boleh sama sekali membaca Al-Fatihah di belakangnya imam. Ya, tidak boleh. Baik itu sholat jahriyah ataupun sholat sirriyah. Jadi imam apa makmum ikut saja. Tidak perlu baca-baca. Ikut saja. Sudah ditanggung oleh imam bacaannya. Bahkan itu bisa dibaca di kitab fikih, itu dikatakan makruhan tahriman. Itu makruh, sangat dimakruhkan oleh mereka yang bermadzhab Imam Abu Hanifah. Sangat-sangat dimakruhkan membaca surah Al-Fatihah bagi makmum. Tidak perlu baca-baca, diam saja, dengarkan bacaannya imam. Nah, inilah yang terjadi kalau imam yang bermadzhab ini tidak perlu diam sejenak setelah amin, langsung baca surah. Karena memang makmumnya tidak perlu baca Al-Fatihah. Apa dalilnya? Saya dengarkan. Apa dalilnya? Kenapa Imam Abu Hanifah menganggap makmum tidak boleh membaca Al-Fatihah? Bukan tidak perlu, tapi tidak boleh. Katanya itu terjadi di zaman Nabi dulu. Ketika Nabi sholat, itu ada sahabat yang ikut membaca Al-Fatihah. Tapi suaranya kedengaran. Ikut membaca Al-Fatihah di belakangnya Nabi. Nah, tiba-tiba turunlah ayat. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Quran dibacakan, diamlah. Cukup dengarkan dan diamlah. Ayat ini yang dijadikan dalil oleh mazhab Al-Hanafiyah bahwa makmum tidak boleh baca Al-Fatihah. Bukan, memang dilarang. Makruh, dimakruhkan. Sangat-sangat dimakruhkan. Itu pendapat yang kedua, ya. Jadi tidak boleh baca Al-Fatihah, baik sholat jahriyah ataupun sholat sirriyah. Semua bacaannya ditanggung oleh imam. Kalau imam sudah baca, ikut juga makmumnya, dapat pahala. Pendapat yang ketiga, ini saya catat, sudah lama dulu pernah saya kumpul-kumpul waktu masuk di Mesir, ya. Perbedaan pendapat seperti ini dalam sholat. Pendapat yang ketiga, mazhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal atau Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah. Itu namanya Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah. Mazhab Maliki atau mazhab Hanbali. Biasa di Indonesia dibilang seperti itu. Mazhab Maliki, dua mazhab ini sama pendapatnya dengan mazhab Hanbali. Apa pendapat mereka? Tidak wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum. Tidak wajib. Berarti bisa jadi sunnah karena coba dengarkan. Jadi tidak wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum, baik itu sholat sirriyah atau sholat jahriyah. Tidak wajib. Akan tetapi disunnahkan dalam sholat sirriyah. Disunnahkan ketika sholat zuhur dan asar, ya, sholat sirriyah. Ulangi, pendapatnya mazhab Al-Maliki serta mazhab Hanbali tidak wajib bagi makmum membaca Al-Fatihah. Akan tetapi disunnahkan, cuma disunnahkan saja. Disunnahkan ketika sholat sirriyah, sholat yang tidak dibesarkan suara. Adapun sholat jahriyah itu dimakruhkan. Itu pendapat mereka. Selagi pendapatnya
Al-Maliki atau mazhab Maliki dan mazhab Hambali, tidak wajib baca Al-Fatihah bagi makmum. Akan tetapi sholat sirriyah disunnahkan, sholat jahriyah dimakruhkan. Apa dalilnya? Coba dengarkan. Apa dalilnya? Ada hadisnya. Nabi pernah bersabda, "Man kana lahu imamu fa qira'atul imamu lahu qira'ah." Siapa yang menjadi makmum terhadap seorang imam, maka bacaannya imam itu sudah cukup bagi makmum. Tidak perlu kita membaca, cukup imam yang membaca. Nah, jadi dari empat mazhab ini cuma Imam Syafi'i yang mengatakan makmum harus baca Fatihah. Imam yang lain ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, ada yang mengatakan disunahkan saja. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh tidak harus baca Al-Fatihah bagi makmum. Baik sholat fi'liyah atau sholat jahriyah. Karena itu tadi dalilnya Imam Syafi'i, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada atau tidak sah sholatnya orang yang sholat kemudian tidak membaca Al-Fatihah. Jadi Imam Syafi'i itu ada yang bilang Imam Syafi'i itu berhati-hati sekali, ya. Ada yang bilang Imam Syafi'i itu sangat berhati-hati dalam mengambil pendapat dalam fikih. Buktinya ini, cuma Imam Syafi'i yang mengatakan wajib baca Al-Fatihah bagi makmum. Yang lainnya tidak. Ada yang bahkan melarang. Cukup imam yang baca. Nah, jadi itu ya bagi makmum. Adapun imam ya, harus karena rukun sholat atau sholat sendiri. Ya, kalau sholat sendiri ya tidak ada kata selain wajib harus dibaca surah Al-Fatihah. Jadi kalau sholat di masjid atau di luar sana misalnya, setelah amin itu imamnya diam sebentar tidak langsung baca surah. Yakin imam itu pernah mengaji kitabnya Imam Syafi'i dan dia mempraktikkan bahwa diam dulu, kasih kesempatan makmum baca Al-Fatihah baru lanjut baca surah. Tapi kalau langsung wadolin, amin, bismillahirrahmanirrahim, itu tidak mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau dia mengaku bermadhab Syafi'i, cuma mengaku saja, tapi tidak dipraktikkan dalam sholat. Karena dalam kitab-kitab Imam Syafi'i seperti itu. Harus berhenti sejenak, ya, memberikan kesempatan orang membaca Al-Fatihah. Ada yang bertanya, bagaimana Ustaz kalau saya datang ke masjid sudah ruku imam, bagaimana? Tidak sempat lagi baca Al-Fatihah. Apakah rakaat ketika saya langsung ruku juga? Apakah masih terhitung saya mendapatkan satu rakaat? Kalau terjadi seperti itu namanya darurat, ya, di luar daripada yang kita yang baca. Kalau seperti itu tetap terhitung, ya. Sekalipun tidak sempat baca Fatihah, tapi langsung takbir ihram belum ruku, karena imamnya sudah ruku, itu tetap kita mendapatkan satu rakaat itu. Tidak perlu ditambah nanti ketika selesai sholat. Kita dianggap tetap dapat satu rakaat. Kecuali kalau sudah itidal, selesai ruku baru datang ke shaf, itu sudah lewat satu rakaat. Tapi kalau imamnya masih ruku, masih kita dapat rukunya, tidak perlu baca Al-Fatihah. Takbir dulu baru langsung ikut ruku. Jangan juga ada yang santri itu tidak takbir. Misalnya imamnya sudah ruku,
Dia langsung masuk masjid buru-buru, tidak takbiratul ihram, langsung ikut ruku. Nah, itu baru sholat. Karena sholat harus dimulai dengan takbiratul ihram. Sekalipun kita terlambat, misalnya kita mau ikut sujud, takbir dulu Allahu Akbar, baru sujud. Tidak boleh langsung sujud saja, tidak takbir. Itu belum sholat namanya. Cuma olahraga. Karena sholat itu seperti yang kita baca kemarin itu dibuka dengan ya takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Kalau ada yang langsung masuk, ya, bukan sholat namanya. Takbir dulu, Allahu Akbar, simpan dulu tangannya. 1 detik, 2 detik, baru ikut ruku kah, atau sujud kah, atau duduk ya. Tapi sudah tidak terhitung mendapatkan 1 rakaat ketika sudah lewat daripada ruku. Ya, sedikit lagi. 1 paragraf lagi ke bawah. Ya lanjut. Taistengi majempu Bismillahirrahmanirrahim. Siti ayat suku boleh dipangbulanna Fatihah. Harus kita tahu, wajib kita tahu bahwa harus kita tahu bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat yang sempurna. Satu ayat yang sempurna atau satu ayat yang utuh dari surah Al-Fatihah. Ya. Harus kita tahu bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat yang utuh daripada surah Al-Fatihah, ayat pertama daripada Al-Fatihah. Nah, itu harus kita tahu ya, karena kita bermazhab Syafi'iyah. Nanti saya singgung sedikit selain di luar Imam Syafi'i. Kenapa? Naram yang grup Al-Bukhari Imam Muslim, karena Imam Bukhari dan Imam Muslim berkata atau meriwayatkan, karena Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan atau berkata, ya apa pendapatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam addal fatihata sab'a ayatin wa addal basmalata ayatan minha. Apa artinya? Imam Bukhari dan Imam Muslim berkata, majempu Nabi ilangi Fatihah itu ayat. Bahwa Nabi kita Muhammad menghitung Al-Fatihah, 7 ayat. Menghitung Al-Fatihah itu 7 ayat. Ayatnya ada 7. Sab'an ayatin. Ya, wa'addal basmalata ayatan minha. Nabi langi bismillah siti ayat boleh di Fatihah. Dan Rasulullah memasukkan bismillah 1 ayat daripada Al-Fatihah. Rasulullah memasukkan bismillah adalah ayat daripada surah Al-Fatihah. Wa'adda basmalata ayatan minha. Rasulullah memasukkan bismillah itu adalah ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Sehingga kita yang bermadzhab Syafi'i harus membaca bismillah ketika sholat.
Tidak boleh tidak. Ya, kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, karena Bismillah adalah ayat Al-Quran. Beda dengan mazhab yang lain, yang pada beda-beda itu. Yang paling ekstrim itu Imam Malik. Imam Malik mengatakan Bismillah bukan ayat Al-Fatihah, tidak boleh dibaca ketika sholat. Makanya kalau orang sholat yang bermadhab Maliki, Imam Malik, itu tidak baca Bismillah, baik dikecilkan atau dibesarkan, tidak dibaca Bismillah sama sekali ketika membaca Al-Fatihah. Karena Imam Malik mengatakan Bismillah bukan ayat Al-Fatihah, tidak boleh dibaca ketika sholat, baik kecil atau besar. Tapi kita yang sudah terbiasa dengan imam mazhabnya Imam Syafi'i, kita baca sesuai kebiasaan kita saja. Dibesarkan ketika sholat jahar, dikecilkan ketika sholat sirri. Ada juga mazhab yang mengatakan dibaca kecil saja, tidak dibesarkan Bismillahnya, seperti yang ada di Mekah misalnya, di Madinah seperti itu. Ya, jadi yang jadi imam nanti di sini, ya kan, yang sudah biasa imam, setelah membaca Al-Fatihah diam dulu sejenak ya, beberapa detik, kasih kesempatan makmumnya membaca Al-Fatihah baru baca surah. Karena kalau langsung-langsung, kapan makmum baca Fatihah? Ya, tidak ada tempatnya, tidak ada waktu yang dikasih, kasih kesempatan. Ya. Jangan langsung dicampur baca surah setelah baca Al-Fatihah. Nah, bagaimana kalau ada yang sholat tidak baca surah? Nanti ada penjelasannya sebelah ini, di belakang-belakang. Ada penjelasan. Nanti dilanjutnya. Nggak ada. Hmm? Ini. Ya, jadi ingat itu tadi ya. Imam Syafi'i lebih duluan jadi ulama daripada Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang lain. Ya, Imam Bukhari saja masih anak-anak, Imam Syafi'i sudah meninggal. Berarti beda, beda masa, beda zaman. Tapi Imam Syafi'i juga ahli hadis, ya. Hadis-hadis yang beliau tulis di kitabnya, riwayatnya sendiri. Beliau yang mendapatkan dari ya periwayat-periwayat sebelumnya. Tidak ada hubungannya dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari masih anak-anak, apalagi Imam Muslim dan yang lain-lain. Kemudian ada yang bertanya, kalau begitu, tapi kenapa katanya Imam Syafi'i tidak terkenal sebagai ahli hadis? Berarti beliau bukan hebat dalam ilmu hadis. Ya, memang beda. Imam Syafi'i apa? Takhasus di ilmu fikih, ya. Dia ulama fikih, bukan ulama hadis. Sementara Imam Bukhari, Imam Muslim hanya imam hadis, ahli hadis. Beliau tidak banyak menjelaskan tentang ya isinya itu hadis atau tentang kandungannya itu hadis.
Dan nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا صلبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.